Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Pak Erik akan bercerita tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah, tercatat ada 2 kali hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pertama, hijrah mereka ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Hijrah ini hanya diikuti oleh sebagian kecil kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ikut berhijrah bersama mereka pada saat itu. Kedua, hijrah mereka ke kota Yathrib yang kemudian nanti disebut dengan kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, Pak Erik akan bercerita tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada peristiwa hijrah yang kedua ini. Perlu Pak Erik jelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak sahabat yang hijrah ke kota itu, baik dilakukan secara perorangan maupun dilakukan secara berkelompok. Mereka melakukan hal itu tentu saja dengan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya harus hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Selama itu pula ternyata dakwah beliau tidak mendapatkan sambutan yang positif. Yang justru beliau dapatkan adalah hinaan, cercaan, siksaan, dan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kepada para sahabat yang sudah masuk Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di kota Madinahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Muhajirin itu adalah sebutan untuk orang-orang yang ikut berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, mendapatkan sambutan yang sangat positif dari penduduk asli Madinah yang biasa kita sebut dengan kaum Ansor. Di kota Madinah pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan di kota Madinah pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun sebuah masyarakat yang sangat ideal. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang sejarawan muslim dari India, dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, para pembesar Quraisy berkumpul di sebuah balai pertemuan yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah sendiri didirikan oleh Qusay. Qusay itu adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdu Manaf, Abdu Manaf punya ayah namanya Qusay. Dan kalau terus disebut ke atas akan sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ismail alaihissalam.
Qusay mendirikan Darun Nadwah 200 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Tempat ini digunakan sebagai tempat untuk membicarakan hal-hal penting terkait dengan urusan penduduk kota Makkah pada saat itu. Pada pagi hari Kamis tanggal 27 Safar itu, para pembesar Quraisy berkumpul untuk sidang, untuk rapat, untuk musyawarah yang langsung dipimpin oleh Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu lebih kita kenal dengan sebutan nama Abu Jahal. Agenda yang dibicarakan adalah bagaimana caranya melenyapkan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Di antara peserta sidang ada yang usul agar Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah. Ada juga di antara mereka yang usul agar Nabi Muhammad SAW dipenjara. Dan ada juga yang usul supaya Nabi Muhammad SAW dibunuh saja. Dan usulan terakhir itulah yang disepakati oleh para peserta rapat. Teknisnya, setiap suku yang ada di kota Mekah mengirimkan satu pemuda yang paling kuat. Pemuda-pemuda tersebut ditugaskan untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan waktu yang disepakati untuk membunuh Rasulullah SAW adalah pada malam harinya, yaitu malam Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril memberitahu hasil pertemuan para pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar di rumahnya, kemudian mengajak beliau untuk hijrah ke Madinah pada malam Jumat, sekaligus membicarakan strategi keberangkatan mereka berdua dari kota Mekah ke kota Madinah. Abu Bakar tentu saja sangat bahagia ketika diajak berhijrah oleh Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Siti Aisyah mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Abu Bakar sebahagia ketika diajak berhijrah oleh Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia sudah menyiapkan 2 ekor unta untuk dipergunakan hijrah ke Madinah. 1 unta untuk Abu Bakar dan 1 unta lagi untuk Rasulullah SAW. Abu Bakar juga langsung menghubungi sahabatnya yang non-muslim yang bernama Abdullah bin Uraiqid, sekaligus menitipkan 2 ekor untanya dan memintanya untuk menjadi penunjuk jalan nanti ketika proses hijrah akan dilaksanakan. Pada malam harinya Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya dan menggunakan selimut beliau. Pada tengah malam, kira-kira jam 2 malam, Rasulullah SAW mengendap-mengendap keluar rumah melalui celah pintu belakang untuk menghindari pemuda-pemuda Quraisy yang sedang mengintai rumah Rasulullah SAW. Beliau pergi ke rumah Abu Bakar untuk kemudian mereka berdua pergi ke Gua Thur. Sesampai di Gua Thur, Abu Bakar berinisiatif untuk terlebih dahulu memasuki Gua Thur. Tujuannya memastikan bahwa gua tersebut aman untuk dimasuki oleh Rasulullah SAW. Setelah dirasa aman, beliau mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk memasuki Gua Thur. Para pemuda yang ditugaskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW akhirnya tahu bahwa Nabi Muhammad sudah tidak ada di tempat. Yang mereka temukan adalah Ali bin Abi Thalib.
Maka mereka menyebar mencari Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya tiba di depan gua. Abu Bakar yang saat itu berada di dalam gua bersama Nabi Muhammad SAW merasa galau, merasa khawatir ditemukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sudah berada di depan gua. Yang beliau khawatirkan bukan hanya keselamatan sendiri, tapi keselamatan Nabi Muhammad SAW. Nah, seakan paham dengan perasaan Abu Bakar, Rasulullah SAW menghiburnya dengan mengatakan, "Ma ra'yuka fitnaini wa thalithtuhumallah." Apa pendapatmu tentang dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Dalam bahasa Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu galau dan khawatir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berada di Gua Thur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Selama 3 hari tersebut, Asma binti Abu Bakar selalu mengantarkan makanan dan keperluan untuk mereka berdua. Sedangkan anak Abu Bakar lainnya, Abdullah bin Abu Bakar, bertugas menjadi informan yang memberikan informasi kepada Rasulullah SAW tentang kondisi orang-orang Arab pada saat itu. Diperoleh informasi bahwa orang-orang Arab atau para pembesar Quraisy mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup ataupun sudah mati, maka ia akan diberikan 100 ekor unta. Oh iya, ada satu sahabat lagi yang bertugas untuk menghilangkan jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah. Tugasnya dengan cara mengembala kambing di depan Gua Thur. Setelah situasi dirasa relatif aman, maka pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan tentu saja Abdullah bin Uraiqid yang bertugas menjadi penunjuk jalan pergi meninggalkan Gua Thur menuju kota Madinah. Jalan yang mereka lewati tentu saja bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang pada umumnya. Lagi-lagi tujuannya adalah agar keberangkatan mereka tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Selama perjalanan, Rasulullah SAW dan rombongan bertemu dengan banyak orang. Salah satunya adalah Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bin Ju'shum berniat membunuh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan 100 ekor unta sebagaimana yang dijanjikan oleh para pembesar Quraisy. Alih-alih dapat membunuh Nabi Muhammad SAW, Suraqah justru masuk Islam. Pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba, arah barat dari Masjid Nabawi, berjarak 5 km dari sana. Beliau disambut oleh para penduduk Kuba pada saat itu, dan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar
diam di Kuba selama 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Di tempat tersebut beliau berhasil mendirikan sebuah masjid. Pada pagi hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan pergi menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Setelah selesai salat Jumat, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju Yathrib yang pada hari itu juga diganti menjadi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sambutan yang luar biasa dari penduduk Madinah pada saat itu, karena mereka sudah sejak lama menantikan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cerita singkat tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.